Oke, berikut review kami untuk film Pangku. Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Selama 20 tahun, Reza Rahadian berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu aktor yang termasuk paling banyak memenangkan penghargaan. Dan sekarang dia memulai perjalanan barunya dengan menjadi sutradara di film debut pertamanya berjudul Pangku. Disutradarai oleh Reza Rahadian, diproduseri oleh Arya Ibrahim. Mereka berdua ada di PH, namanya Gambar Gerak. Dibintangi Claresta Taufan, Christine Hakim, Syakil Fauzi, Ferry Nuril, dan masih banyak lagi. Pangku bercerita tentang seorang wanita yang harus bertahan hidup dengan menjadi seorang tukang kopi pangku yang secara nyata ada di Pantura. Kalau kita lihat dari trailernya sekilas aja, kita bisa benar-benar ngerasain, wah, ini filmnya bakal realistis banget, beneran kerasa kayak nyata. Cuma bikin kopi, duduk, gampang kan? Secara narasi dan bentuk cerita, Pangku ini berhasil menghipnotis penonton karena dia mampu memberikan cerita yang tidak hanya realistis tapi juga emosional dan punya nilai yang universal. Pangku itu ngasih cerita dari 3 perspektif. Perspektif seorang wanita, perspektif seorang ibu, dan perspektif seorang anak yang tinggal di garis bawah kemiskinan. Dari segi desain, dari segi audio, dari segi visual, gua bener-bener kagum karena gua ngerasa semuanya audio visual itu bener-bener didesain dan dieksekusi secara presisi, optimal dari segala sisi. Kalau nggak di sini, kamu tahu mau kemana? Elemen show not tell dan subtext di setiap adegannya itu beyond dari apa yang selama ini gue pernah lihat di film Indonesia, yang menurut gue amat sangat jarang film Indonesia komersil itu bisa nyampe ke titik itu. Ketika nonton Pangku, satu kata yang bisa mewakili film ini tuh jujur. Jujur dalam bercerita, jujur dalam memberikan visual, jujur dalam memberikan narasi, jujur dalam menyelami dan mengeksplorasi emosi karakternya, dan tentu saja jujur ketika memperlihatkan waktu dan tempat pada setting cerita yang menurut gua realistis banget. Pangku ini adalah film yang berhasil menemukan keseimbangan yang sempurna antara idealisme film festival dan komersiality dari film komersial. Pangku ini tidak terasa pretensius dalam bercerita, tidak juga menjual dan mengeksploitasi kesedihan atau kemiskinan, tapi juga tidak mengendahkan atau mengesampingkan idealisme dan pesan yang ingin disampaikan oleh Reza Rahadian dalam cerita ini. Ganteng, belum kawin lagi. Tahu dari mana? Nggak pakai cincin kawin. Ya Abu, hari gini mana ada orang laki keluar rumah pakai cincin kawin. Tapi buat gua, yang bikin Pangku juara itu bukan teknik visualnya, tapi bagaimana dia mampu menarik, mengajak penontonnya untuk menyelami cerita dan mendalami emosi yang diberikan oleh Sartika dan banyak karakter lainnya dalam cerita. Itu yang menurut gua kayak susah banget buat dicapai atau dilakukan oleh film-film drama komersil di Indonesia. Alih-alih mengeksploitasi dan menjual kesedihan, bagaimana seorang ibu yang hidup di bawah kemiskinan, Pangku justru mengajak kita buat memperlihatkan realita secara jujur, memberikan rasa jujur, rasa gigih, rasa semangat juang yang beneran kerasa gitu, kerasa dari ceritanya, dari karakternya, dari visualnya, dari scoringnya, semua nyatu dan berhasil bikin penonton ngerasain satu rasa itu. Gue cari uangnya sampai malam terus. Nggak tahu, gue ngerasanya itu Pangku itu kayak satu cinematic experience yang mungkin pertama kali gue rasain di film Indonesia. Amazing sih. Kalau ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Overall menurut gue Reza Rahadian berhasil mencetak namanya sebagai sutradara yang prominent di ranah sinema Indonesia. Dan kalau banyak yang bilang kalau film pertama adalah statement dari sutradara, gue ngerasa statement yang diberikan oleh Reza Rahadian ini amat sangat kuat. Dan gue beneran kayak tidak sabar dengan apa lagi yang akan diberikan oleh Reza Rahadian sebagai sutradara ke depannya. Pangku menurut gue berhasil memperlihatkan sensitivitas dan menunjukkan dedikasi paling tinggi dari seorang Reza Rahadian untuk sinema Indonesia, which is respect banget. Nama orang tua? Sartika Puspita. Bapaknya, Bu? Kamu tahu bapakku nggak?
Aku juga gak pernah ketemu sama bapakku. Adik Rasaki yang gede. Cari kresek mah gampang. Ada bapak yang susah.